Beberapa waktu yang lalu, India tengah menjadi sorotan dunia keantariksaan atas keberhasilan misinya mencapai bulan. Jadi, sekitar 2 minggu yang lalu, Badan Antariksa India atau ISRO berhasil menjalankan misi bernama Chandrayaan-3 yang mendaratkan wahana antariksa di kutub selatan bulan. Tak hanya itu saja, selain melakukan pendaratan, ISRO juga mengirimkan wahana penjelajah atau rover bernama Pragyan yang akan menjelajahi wilayah kutub selatan bulan. Dengan keberhasilan itu, tentu kini India menjadi negara pertama yang berhasil mendarat di kutub selatan bulan dan menjadi negara keempat yang mencapai pendaratan di bulan dengan mulus. Nah, dengan kesuksesan itu, tentu tidak mengherankan jika keberhasilan India mendapatkan apresiasi oleh banyak lembaga antariksa dunia dan pelaku industri antariksa. Karena selain mampu mengatasi berbagai kendala teknis seputar peluncuran itu, namun misi Chandrayaan-3 juga menghabiskan biaya rendah yaitu 75 juta US dollar atau sekitar 1,15 triliun rupiah saja. Anggaran misi itu tentu tergolong kecil, bahkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya pembangunan dan pengembangan satelit Satria 1 milik Indonesia dengan estimasi total anggaran mencapai 15 hingga 20 triliun rupiah. Bahkan tidak sampai di situ saja, kemarin Badan Antariksa India juga telah berhasil meluncurkan wahana antariksa untuk mempelajari bintang induk kita atau matahari yang bernama Aditya L1. Nah, dengan semua pencapaian itu, tentu tidak diraih dengan cara yang mudah. Sejak Badan Antariksa India atau ISRO didirikan pada tahun 1969, Badan Antariksa tersebut melakukan banyak pekerjaan dalam mempersiapkan misi antariksa masa depan. Pada tahun 1975, India berhasil meluncurkan satelit pertamanya bernama Aryabhata yang waktu itu diluncurkan ke luar angkasa menggunakan roket milik Uni Soviet. Barulah kemudian, pada tahun 1980, India mulai berhasil meluncurkan roket peluncuran pertamanya atau Space Launch Vehicle 3 ke orbit rendah bumi, sekaligus kemudian keberhasilannya meluncurkan satelitnya sendiri yang bernama Rohini 1. Setelah itu pun, India memulai perkembangan berbagai roketnya, dari mulai Space Launch Vehicle atau SLV tadi, Augmented Satellite Launch Vehicle atau ASLV, Polar Satellite Launch Vehicle atau PSLV, dan perkembangan Geosynchronous Satellite Launch Vehicle atau GSLV hingga saat ini. Perkembangan tersebutlah yang juga turut membantu berbagai peluncuran satelit India dan negara lainnya termasuk Indonesia, serta berbagai misi wahana antariksa yang dapat berjalan, seperti halnya peluncuran wahana antariksa pengorbit Mars bernama Mangalyaan 1 pada tahun 2014 dan Chandrayaan-3 yang berhasil melakukan pendaratan ke kutub selatan bulan beberapa waktu yang lalu. Program luar angkasa India tiap tahunnya terus bergerak menuju program eksplorasi luar angkasa yang ambisius. Berbagai misi pun dibangun, mulai dari Chandrayaan untuk menjelajahi bulan, Mangalyaan untuk menjelajahi planet Mars, dan Gangayaan untuk mendaratkan orang India pertama ke bulan. Selain itu, berbagai misi lainnya juga telah dikembangkan untuk mengamati matahari dan berbagai objek eksotik di awal alam semesta ini. Tak hanya itu saja, program tersebut juga diarahkan pada pemanfaatan teknologi antariksa dalam kepentingan keamanan nasional, seperti menghadapi meningkatnya kemampuan negara Cina dalam mengembangkan program luar angkasa, ketegangan antara India dan Cina di perbatasan, uji coba teknologi anti-satelit Cina pada tahun 2007, dan isu terorisme di Mumbai pada tahun 2008 yang membuat India sadar akan pentingnya teknologi luar angkasa bagi keamanan nasional. Untuk saat ini di wilayah Asia, bisa dibilang India dan Cina tengah bersaing dalam pengembangan berbagai teknologi antariksa. Dalam beberapa tahun belakangan ini, Badan Antariksa Cina juga semakin aktif dalam misi eksplorasi dan teknologi ruang angkasa. Pihak Cina diketahui telah meluncurkan lebih banyak pesawat ruang angkasa dan memiliki kehadiran yang lebih besar di luar angkasa, termasuk stasiun luar angkasanya dan program eksplorasi bulan. Namun di sisi lain, India juga telah memiliki program luar angkasa yang kuat
dan telah memberikan kontribusi yang signifikan, seperti halnya keberhasilan misi pengorbit Mars pada tahun 2014, dan baru-baru ini dengan prestasinya menjadi negara pertama yang berhasil mendaratkan wahana antariksa di wilayah kutub selatan bulan. Dari semua itu tadi, selain membicarakan mengenai keberhasilan misi Chandrayaan-3 mendarat ke bulan, berhematnya pengembaraan luar angkasa India telah menjadi perbincangan dunia, dan bagaimana bisa Badan Antariksa India atau ISRO berhasil menekan biayanya agar tetap rendah atau murah meriah. Berbeda dengan NASA, yang diharuskan mempublikasikan proposal anggaran secara rinci, India hanya memberikan sedikit informasi mengenai anggarannya yang membuat tidak jelasnya berapa perkiraan biaya sebesar 75 juta US dollar tersebut. Namun, harga yang murah itu sebagian dapat dijelaskan oleh kecernya ukuran dan cakupan misi dan fakta bahwa misi itu merupakan pengulangan dari peluncuran sebelumnya. Strategi utama India untuk berhemat dalam misinya ke bulan tampaknya adalah dengan menjaga pesawat ruang angkasanya tetap kecil. Menurut pihak ISRO, dengan berat hanya sekitar 1.752 kg, wahana antariksa Chandrayaan-3 kemungkinan relatif murah untuk diluncurkan. Selain itu, penghematan biaya tersebut diperkirakan juga berasal dari pengalaman ISRO pada tahun 2014, di mana ketika mereka menjadi negara pertama yang berhasil meluncurkan dengan sukses pesawat luar angkasa Mangalyaan 1 ke orbit Mars pada percobaan pertama. Dalam peluncuran ke Mars itu, pihak ISRO menjaga muatan tetap ringan, mengadaptasi teknologi yang telah digunakan ISRO sebelumnya, dan menjaga gaji pekerja tetap ramping, sehingga berhasil mempertahankan anggaran misi Mars menjadi sebesar 74 juta US dollar saja. Nah, kurang lebih, strategi itulah yang mungkin diterapkan pihak ISRO dalam memangkas anggaran pada berbagai misi antariksanya. Dan hal lucunya, menurut Sridhara Panicker Somanat yang merupakan direktur ISRO, ketika ia ditanya bagaimana mereka berhasil menekan biaya sedemikian rendah, dia mengatakan sambil tertawa jika dirinya tidak akan mengungkapkan rahasianya dan membuat orang lain menirunya. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua. Jangan lupa kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.